Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Deni dengan NIM 45124190022. Di sini saya akan membahas materi laboratorium lingkungan mengenai penentuan titik sampel, metode, dan frekuensi pengambilan sampel air sungai. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menentukan titik pengambilan sampel kualitas air menggunakan Google Earth. Yang kedua, menentukan metode dan frekuensi dalam pengambilan sampel kualitas air sungai. Selanjutnya, landasan teori. Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Oleh karena itu, harus dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, menurut Idris pada 2016. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Salah satu sumber air yang banyak manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya adalah air sungai, menurut Ridwansyah et al. Pada 2019. Sungai merupakan ekosistem yang sangat penting bagi manusia. Sungai menyediakan air bagi kegiatan manusia seperti pertanian, industri, maupun domestik, menurut Daud pada 2016. Air sungai yang keluar dari mata air biasanya mempunyai kualitas yang sangat baik. Namun, pada proses pengaliran akan menerima berbagai bahan pencemar yang mengakibatkan air sungai menjadi tercemar. Beberapa tahun terakhir, kualitas air sungai di Indonesia sebagian besar dalam kondisi tercemar, terutama setelah melewati daerah permukiman dan pertanian. Untuk menentukan suatu sungai dalam kondisi tercemar atau tidak hanya dapat dilihat dari warna dan baunya saja, namun harus tetap dilakukan uji laboratorium untuk memastikannya. Sebelum masuk ke tahap uji laboratorium, terdapat proses pengambilan sampel terlebih dahulu. Dalam tahap pengambilan sampel harus menentukan titik sampel, metode, dan frekuensi dalam pengambilan sampel. Hal ini dilakukan sesuai dengan SNI nomor 03/7016/2004 tentang tata cara pengambilan contoh dalam rangka pemantauan kualitas air sungai pada suatu daerah pengaliran sungai. Dengan demikian, terdapat prosedur-prosedur yang harus dijalani. Selanjutnya, untuk metode dan bahan. Nah, penelitian ini menggunakan metode observatif, di mana data yang diambil berasal dari hasil observasi yang telah dilakukan. Kemudian, untuk beberapa bahan pendukung berupa tulisan didapatkan melalui jurnal nasional dan laman internet melalui proses studi literatur. Selanjutnya ada pembahasan. Dalam menentukan lokasi titik pengambilan sampel air sungai, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus disesuaikan. Lokasi pengambilan sampel ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat diketahui kualitas air alamiah dan perubahan kualitas air yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Terdapat 3 pertimbangan dalam penentuan titik lokasi pengambilan sampel. Adapun 3 pertimbangan tersebut yaitu yang pertama, kualitas air sebelum adanya pengaruh kegiatan manusia, yaitu pada lokasi hulu sungai, yang dimaksudkan untuk mengetahui kualitas secara alamiah sebagai baseline station. Yang kedua, pengaruh kegiatan manusia terhadap kualitas air dan pengaruhnya untuk pemanfaatan tertentu. Nah, lokasi yang dimaksudkan ini untuk mengetahui pengaruh kegiatan manusia yang disebut impact station. Yang ketiga, sumber-sumber pencemar yang dapat memasukkan zat-zat berbahaya ke dalam sumber air. Lokasi ini diperuntukkan untuk mengetahui sumber penyebaran bahan-bahan berbahaya, sehingga dapat ditanggulangi lokasi yang telah ditentukan. Nah, lokasi ini yaitu lokasi hulu ataupun lokasi hilir sungai, bergantung pada sumber dan jenis berbahaya tersebut, apakah alamiah, apakah buatan.
Selanjutnya, dalam penentuan titik lokasi pengambilan sampel terdapat metode yang harus ditentukan. Adapun metode tersebut adalah yang pertama, metode manual. Cara manual mudah untuk diatur waktu dan tempatnya. Selain itu, menggunakan berbagai macam alat sesuai dengan kebutuhan, sehingga biaya yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Kemudian ada metode otomatis. Nah, cara otomatis dilakukan ketika pengambilan sampel gabungan waktu dan sampel yang diambil harus dilakukan secara rutin dan berulang. Cara otomatis dirancang sesuai dengan keperluannya, karena memerlukan beberapa peralatan khusus. Selanjutnya, untuk ketentuan frekuensi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, perubahan kualitas air sungai, perubahan sesaat, perubahan terus-menerus, waktu pengambilan, debit air, dan pengumpulan informasi. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, dapat diketahui parameter-parameter yang melebihi batas kriteria, sehingga dapat ditetapkan frekuensi pengambilan sampel. Namun, apabila studi belum dilakukan atau ditangguhkan, maka frekuensi pengambilan sampel sementara yaitu 1. Air sungai setiap 2 minggu, air waduk atau danau setiap 8 minggu, air tanah setiap 12 minggu. Selanjutnya, hasil penentuan menggunakan Google Earth. Penentuan titik lokasi Google Earth dilakukan di 3 tempat, yaitu dekat hulu, tengah hulu hilir, dan dekat hilir. Pada penentuan lokasi yang dilakukan tidak dapat dilakukan di tepat daerah hulu dan hilir karena keterbatasan akses menuju tempatnya. Nah, yang pertama ada hasil dari sampel 1, yaitu daerah dekat hulu. Pada daerah dekat hulu sudah ditetapkan titik koordinator melalui Google Maps sebagai berikut, sebagai yang ada di gambar tersebut. Selanjutnya, lokasi tengah hulu dan hilir. Nah, pada lokasi ini letaknya pada tengah-tengah kota, di mana letaknya tengah antara hulu dan hilir, sehingga dapat tepat ketika pengambilan sampel air sungai. Yang terakhir yaitu sampel 3, yaitu daerah dekat hilir. Pada penentuan titik daerah dekat hilir tidak dapat dilakukan secara tepat di daerah hilir karena keterbatasan akses menuju daerah tersebut, sehingga hanya dapat dilakukan dekat daerah hilir dengan titik lokasi yang sudah ditetapkan di Google Earth dan Google Maps sebagai berikut. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu yang pertama, dalam menentukan lokasi titik pengambilan sampel air sungai terdapat beberapa pertimbangan yang harus direncanakan secara matang, sehingga sampel yang diperoleh akan sesuai dengan prosedur yang ada. Selanjutnya yaitu metode dan frekuensi menjadi pertimbangan penting dalam penentuan lokasi titik sampel. Terdapat beberapa prosedur, metode, dan frekuensi yang harus dipelajari dalam penentuan lokasi titik sampel. Kemudian terdapat saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini. Yang pertama, setiap praktikan harus merencanakan dengan matang pertimbangan-pertimbangan yang ada. Kemudian, setiap praktikan harus mempelajari metode dan frekuensi dalam penentuan lokasi titik sampel. Penelitian ini menggunakan beberapa referensi yang sudah disebutkan sebelumnya. Adapun referensi-referensi tersebut tercantum dalam slide berikut. Sekian pemaparan mengenai
penentuan lokasi titik sampel dan penentuan metode dan frekuensi dalam pengambilan sampel air sungai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.